لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Saya selalu mengatakan bahwa Rasulullah itu telah mengeluarkan umat dari kegelapan kepada yang terang benderang. Yang dimaksud umat itu siapa sebetulnya? Yang dimaksud umat itu adalah ruh itu. Ruh yang ada di dalam dada kita ini. Itu yang ditiupkan oleh Allah. Ruh itu datang dari Allah. Berbeda dengan tubuh kita ini. Tubuh kita ini tumbuh dan berkembang yang asalnya itu dari sperma laki-laki dan ovum. Itu tumbuh di rahim ibu. Itulah jasmani. Itulah tubuh kita. Ya, yang kita rawat itu, yang menjadi umat Muhammad itu adalah ruh yang datang dari Allah, yang ditiupkan pada saat kita umur 4 bulan 10 hari. Diterangkan di dalam surat As-Sajdah ayat 9. Summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Karena datang dari Allah itu mesti benar. Tapi kebenaran ini yang datang dari Allah itu berada di dunia gelap. Yang dimaksud gelap itu apa? Yang berasal dari ibu bapak ini gelap. Yang berasal dari bapak ibu bapak itu disebut insan. Disebut dengan Anas, disebut dengan Al-Basar, disebut dengan Bani Adam, insan. Biasanya diseru di dalam Quran itu ya ayyuhan nas. Di surat Al-Hujurat itu juga begitu, ya ayyuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Itu tertuju kepada jasmani, kepada tubuh yang disebut dengan nas. Dan kalau disebut dengan anas itu biasanya di dalam Al-Quran itu
didekatkan dengan jin. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Laqad khalaqtul jinna wal insa. Itu di sini. Itu. Jadi yang di dalam merupakan tubuh kita atau disebut dengan insan. Kalau disebut dengan insan itu juga diberi ciri-ciri itu ya. Berkali-kali saya sebutkan. Innal insana layatgha, innal insana lafi khusrin, innal insana khuliqa halu'a. Selalu merugi, selalu melampaui batas, selalu berkeluh kesah, dolim, kafuro, ingkar. Itu manusia itu. Itu manusia itu. Maka lalu kemudian gelap. Roh yang ditiupkan kepada tubuh manusia itu tadi yang gelap, yang insan, yang anas, yang Bani Adam itu gelap itu. Nah, Rasulullah itu Muhammad itu adalah mengeluarkan umatnya dari kegelapan. Kegelapan yang ada di dalam tubuh itu diterangkan di dalam Quran itu di surat Jum'ah ayat 2 itu. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam min yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab itu. Tugasnya itu wa yuzakkihim, mensucikan, disucikan. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, ya. Yang mensucikan kamu semua itu. Jadi ini hati ini memang tidak bisa, orang tidak bisa mengrekayasa menjadikan hati ini sabar, itu tidak bisa. Menjadikan ikhlas itu tidak bisa. Menjadikan kita ini istiqomah, menjadikan kita ini berubah. Apalagi orang lain. Orang lain, istri kita, anak-anak kita, tidak bisa sebetulnya itu. Karena itu kita tiwas marah kalau mengendaki orang lain jadi bagus, itu marahnya juga tidak ada gunanya sebetulnya itu. Makanya itu disuruh memperbaiki diri sendiri. Memperbaiki sendiri pun juga tidak tuntas. Memperbaiki sendiri pun juga tidak selesai. Kalau selesai, kita itu kan mengatakan orang sabar itu baik. Orang ikhlas itu kan baik. Orang istiqomah itu kan baik. Dan kita ini menghendaki kebaikan. Kalau bisa, mestinya kan kita menjadi sangat sabar kalau kita ini bisa. Tapi karena kita ini tidak bisa, lalu kemudian memohon kepada Allah. Dikatakan dalam Quran, memang itu roh itu adalah urusan Allah itu. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri Rabbi. Manakala kamu ditanya tentang ruh, maka ruh itulah. Itu urusan Tuhan itu ruh itu. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, saya selalu mengatakan mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada terang benderang itu sebetulnya kan itu dari gelap, mengeluarkan dari kegelapan yang ada pada diri kita sendiri. Kalau kita katakan jahiliyah itu jahiliyah kita sendiri, bukan jahiliyahnya zaman orang Arab sana, enggak. Orang Arab sana mengeluarkan jahiliyahnya orang Arab. Jahiliyah kita sendiri ini yang lirobihi lakanut layat ego lafi kusrin. Nah, bagaimana caranya itu, Pak Profesor Markus ngajak banyak berzikir, zikir yang tenanan, sholat yang tenanan,
puasa yang tenanan. Kemarin masih tambah lagi, ayo zakat, ya, mensucikan diri kita itu, harta kita itu wajib. Dikatakan kalau hari ini lahir, maka hari ini juga sudah harus dizakati, gitu kan? Harus dizakati. Kalau di dalam perut masih tidak, tapi kalau sudah di dalam itu zakat fitrah itu. Zakat fitrah. Saya kadang-kadang mereka-reka menghitung, tapi ya hanya itu sekedar hitungan saja. Apa kreativitas akal itu. Bahwa kita ini kan disuruh zakat fitrah itu kan 2,5 kilo. 2,5 kilo beras. 35.000 katanya sekarang itu. Yang dulu juga pernah saya katakan, kenapa kok 2,5 kilo? Itu reka-reka saya aja sebetulnya, bukan dijelaskan di Quran atau hadis Nabi. Kalau kita makan, kalau kita masak 1 kilo itu, kalau kita tanya kepada warung nasi, 1 kilo itu kan dapat jadi 12 piring. 1 kilo itu jadi 12 piring. Kalau 2 kilo berarti 24 piring. Ditambah setengah berarti 6 piring. Berarti 2,5 kilo itu sama dengan 30 piring. Ya. Kita tidak makan itu kan 1 bulan hanya sekali, siang hari. Paginya makan sahur, sorenya makan buka puasa. Yang tidak kita makan selama 1 bulan itu 30 piring sebetulnya. 30 piring itu kalau jadi beras itu 2,5 kilo itu. 2,5 kilo yang tidak kita makan ya. 2,5 kilo kalau dimasak jadi 30 piring itu loh. Itu supaya digunakan untuk zakat fitrah. Jadi seperempat 2,5 kilo itu 30 piring. Dan memang kebutuhan manusia itu tidak banyak. Kebutuhan manusia itu 1 bulan itu kan hanya 7,5 kilo. Kalau tidak makan sekali 2,5, kalau 3 kali makannya hanya 7,5. Karena itulah tunjangan pegawai negeri itu biasanya 8 kilo 1 orang. Kalau suami istri ya 16 kilo. Kalau punya anak 2 ya 32 kilo 1 bulan. Sedikit sekali. Kalau 1 bulan itu 8 kilo, berarti 1 tahun itu hanya 1 kintal. 1 kintal itu cukup 1 tahun. Kalau 10 tahun, berarti 1 ton. Kalau hidupnya itu 70 tahun, 80 tahun, manusia itu seumur hidup hanya perlu 8 ton. 8 ton itu dihasilkan dari panen sekali. Kalau kita punya tanah 1 hektar. Jadi kalau kita punya tanah 1 hektar, ditanami sekali, panennya 7 ton, atau kalau bagus 8 ton, itu cukup untuk seumur hidup sekali. Jadi sebetulnya memang kebutuhan hidup kita ini sedikit sekali sebetulnya itu. Punya beras 7 ton saja itu sudah bisa dipakai untuk 70 tahun. Jadi kalau umur saya itu 70, itu ya sudah makan kira-kira ya 7 ton panenan sehektar sekali. Sedikit kebutuhan, hanya manusia itu punya sifat tamak. Wong punya tanah 1 hektar ditanami sekali saja sudah cukup untuk makan. Kok ada orang yang sudah punya tanah 100 hektar itu kepingin lagi menjadi 200 hektar, 400 hektar.
Ada orang yang punya tanah ribuan hektar. Kita lalu kemudian mengira itu nanti akan digunakan. Padahal juga tidak akan digunakan loh selama hidup. Mosok habis. Mosok bisa menghabiskan penghasilan 1000 hektar. Lalu kemudian kita heran, kita hargain. Padahal mestinya harus kita kasihanin. Kok seumur-umur hanya ngurus tanah yang tidak digunakan gitu kan. Apalagi lalu kalau punya harta sekian banyak malah sombong. Sementara sombong itu adalah penyakit hati. Jadi sebetulnya kita ini memang doluman jahula sebetulnya. Dolim dan jahil. Wah butuhnya sedikit kok lalu kemudian ini. Nah kita ini lalu seolah-olah mereka itu mendapatkan keberuntungan dengan sekian banyak harta ini. Padahal sesungguhnya malah justru menjadi beban. Menjadi beban. Nanti ke akhirat itu lalu bebannya tambah banyak. Beda dengan kalau kita itu secukupnya. Tidak ditanya apa-apa kan. Hartamu dulu kok giopo. Aku udah duwe, sudah selesai. Aku tidak duwe, wis kok zakati. Zakat kan zakat. Oh saya sendiri aja tidak cukup gitu kan. Misalnya itu. Jadi sebetulnya kita ini penyakit hati. Ibu dan bapak-bapak sekalian, selama bulan puasa ini itu kita beruntung. Kita sudah bisa menyelesaikan ini, bisa sholat jamaah, bisa sholat tarweh, sholat witir, alhamdulillah nutup. Dan kita isi, alhamdulillah Pak Profesor Markus lulus sudah 30 hari lulus. 30 hari kan tidak kosong itu. Pak Markus kan tidak kosong 30 hari itu. Mulai dari awal sampai akhir itu kan. Tidak terjadwal kemarin itu kan. Kan tidak dirancang. Tidak dirancang. Tidak dirancang. Saya pesan kalau kira-kira ini bisa kerja sama Pak Tobroni gitu kan. Ternyata Pak Tobroni tidak ke sini. Akhirnya 1 bulan penuh beliau itu ngisi. Baru itu bagus. Beliau menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan hadis Nabi. Ya memang sumber ajaran Islam itu ya 2 itu. Ya Quran dan hadis itu gitu. Quran dan hadis. Lalu ada para ulama. Memang yang agak sulit itu kalau sudah pendapat ulama. Ulamanya itu banyak sehingga pendapatnya banyak itu yang berat. Tapi kalau dikerucutkan kepada Quran dan hadis seperti yang dilakukan oleh Pak Markus sudah malah lebih enak sandarannya itu jelas gitu. Sandarannya itu adalah kitab suci lalu hadis Nabi itu sudah bagus sekali gitulah. Saya malah justru saya banyak bolong karena saya ke Trenggalek itu kan diundang bupati itu. Saya ke Singosari, saya diundang ke mana? Kemarin itu 2 kali ke masjid timurnya mana itu? Soekarno-Hatta itu. Nurut Taqwa itu di sana itu 2 kali, sehingga lalu bolong. Nah itu. Nah, sebetulnya dari sekian banyak yang kita bicarakan, baik yang dibicarakan oleh Pak Markus dan juga saya bicarakan itu apa tuh sebetulnya intinya itu? Intinya itu ngajak takwa sebetulnya itu. Lalu kemudian juga ngajak untuk bagaimana melihat diri kita sendiri ini, lalu kemudian bagaimana memperbaikinya. Bagaimana kita bisa mengenal diri.
Jangan dikira loh kenal diri itu gampang. Kenal diri itu tidak gampang, itu sulit sebetulnya itu. Padahal orang yang tidak kenal diri itu lalu disebut orang tidak tahu diri. Orang tidak tahu diri itu jelek ya. Jangankan tidak tahu diri, lupa diri saja itu jelek. Tahu saya ini siapa gitu kan. Saya ini siapa? Itu harus ngerti sebetulnya kita ini. Yang disebut saya itu siapa? Gitu. Aku ini siapa? Gitu. Ini kok tanganku, ini kok kakiku, ini kok hidungku, ini kok mulutku, ini kok telingaku, ini kok otakku, pikiranku. Lah aku yang punya otak itu siapa? Aku yang punya tangan itu siapa? Aku yang punya kaki itu siapa? Nah, aku inilah yang disebut dengan ruh itu di situ. Itu disebut dengan iman. Itulah sebetulnya aku ini. Itu diterangkan di dalam Al-Quran itu. Al-Quran itu sekian banyak itu sebetulnya kalau kita teliti membicarakan tentang manusia sebetulnya. Manusia dari sisi apanya kita ini? Dari sisi yang ada di dalam dada itu. Bukan bicara kakinya, bukan bicara tangannya, bukan bicara rambut. Ya menyangkut itulah satu hal misalnya. Tapi sebetulnya yang tertuju itu adalah agama yang itu ajaran dalam Quran dan hadis itu menyelamatkan yang ada di dalam tubuh yang disebut ruh yang datang dari Allah itu. Agar apa? Agar ruhani kita ini, ruh kita ini, itu kelak bisa kembali. Sukses dalam hidup itu tatkala nanti bisa kembali. Kita itu main-main di kampung dunia ini, alam dunia ini, di muka bumi ini itu main-main sebetulnya itu. Agar nanti setelah itu bisa kembali, bisa wangsul, bisa mantuk, bisa pulang, bisa kembali, bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu tenang. Lalu tenang. Ini Pak Wandoyo itu tahu itu. Apa itu namanya, orang kalau kembalinya enak itu kan wajahnya berseri-seri. Apa itu namanya, bercahaya, bisa senyum. Lalu kalau ikhlas itu, nah, di antara jamaah kita ini kan ada yang sudah meninggal itu. Siapa itu dulu? Pak Jais. Pak Jais yang suka ngaji, ikut ngaji di sini itu, ikut ngaji sini, rumahnya di mana itu? Landungan, di Landungan. Saya tanya itu, saya kan waktu itu di New Zealand. Saya pulang, kira-kira sudah terlambat seminggu. Tapi bapaknya itu ada di sini, yang dari Ambon. Segera cerita. Pak, anak saya itu kok aneh meninggal itu. Saya baru tahu sekarang ini seumur-umur hidup itu ada mayit ya. Ada jenazah seperti itu. Apa itu yang khas? Jenazahnya itu kok lemes. Katanya dia lemes. Ketika saya sendiri Pak yang memasukkan ke kuburan itu. Yang lahat itu saya sendiri. Itu kepalanya itu kalau tidak saya tindih tanah ini guling gitu. Kok lemes gitu. Kok lemes. Biasanya kaku biasanya. Apalagi waktu itu sudah ganti hari ya. Meninggalnya sore jam 4, makamnya itu besok. Karena masih nunggu bapaknya yang dari Ambon itu. Tapi kok aneh. Lalu saya terangkan, itulah sebetulnya banyak
jamaah ngaji yang kayak gitu itu yang kalau pakai baju begini ndak usah lalu kemudian digunting, ndak perlu digunting. Kaos itu ndak perlu digunting itu, ya dikeluarkan begitu aja, seperti orang biasa itu, seperti biasa itu. Bajunya, kaosnya ndak perlu digunting, dilepas gampang seperti orang masih hidup itu. Ndak usah lalu ditali-tali gitu. Kok seperti itu? Iya, karena memang itu dia ikhlas. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi, tidak tegang. Yang kaku ini kan karena tegang sebetulnya, karena takut. Nah, itu karena tidak ikhlas, ninggalkan alam dunia itu tidak ikhlas. Saya banyak sekali itu teman-teman ngaji itu yang seperti itu, ada videonya. Nah, kalau Pak Jais, Pak Pandoyo itu yang tahu. Tetangga-tetangganya yang ngurus itu juga begitu. Lah itulah. Ini kan karena orang yang insya Allah lah dia ikhlas. Dia ngerti tentang dirinya sendiri itu. Lalu kemudian ketika meninggal pun lalu kemudian dia tidak perlu merepotkan harus cari gunting, tapi bajunya, kaosnya, celananya bisa dilepas dengan keadaan yang lemes. Nah ini karena dia tahu diri sebetulnya itu. Siapa dia itu sebetulnya, yang kelak nanti akan kembali, yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Ini kenal diri, kita juga kenal siapa Rasul. Muhammad itu sebetulnya siapa? Muhammad sebagai anak Abdullah dan Aminah, Muhammad sebagai Nabiyil Ummi, Muhammad sebagai abduhu wa rasuluh itu siapa? Seringkali kita menganggap Muhammad itu seperti manusia biasa. Memang di sana ada tulisan ana basarum mislukum, tapi lalu diteruskan yuha. Iya, jadi saya mendapatkan wahyu, saya manusia biasa tapi saya dapat wahyu, kekasih Allah itu. Nah, seringkali kita takut untuk memposisikan Muhammad sebagai orang yang mulia. Takut katanya kalau kultus, ya memang harus dikultuskan. Coba siapa yang melakukan nama Allah disebut nama seseorang disebut kecuali Muhammad? Nama Allah disebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. May yuti'ir rasul faqad ata'allah. Siapa yang taat kepada Rasul sama artinya taat kepada Allah. Ini kan luar biasa ini sebetulnya. Bahkan kalau di surat An-Nisa 150, 151 itu, manakala kita ingin membeda-bedakan antara Allah dan Rasul, nu'min bibatin wa nakfur bibatin, dan dengan itu akan ngambil jalan tengah, ulaika humul kafirunal haqqa. Mereka itulah kafir. Coba di surat An-Nisa ayat 150, 151. Jadi memang Muhammad itu utusan Allah, kekasih Allah. Agar kita selamat, ikut saja kekasih itu, nanti rak selamat. Dan itu diperintah Quran. Fattabi'uni, ikuti Muhammad. Jadi ngikut Muhammad itu agar Allah tidak akan menyiksa, tidak mengadab, tidak akan, kalau Muhammad ada di tengah-tengah kita ini. Nah karena itu memang sholawat itu, sholawat artinya nyambung, itu menjadi penting. Ini yang mengenakan diri selama bulan puasa kita ini, yang disampaikan oleh Pak
Markus yang saya sampaikan, bagaimana kita kenal diri, bagaimana kita kenal Rasul, tentu dengan ajaran-ajarannya. Lalu dengan kenal Rasul, maka lalu kenal Allah. Tanpa ada Rasul, tanpa ada Muhammad, kita tidak kenal Allah loh sebetulnya. Bagaimana kenal kata Allah kalau kita tidak kenal siapa yang membawa? Kita mengenal Allah, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita ingin memperbaiki hati kita ini semua agar selamat. Ya karena diajak, dikabari, ada orang yang membawa pengkabaran, ya, Muhammad. Dari situ lalu kemudian kita kenal siapa sih sesungguhnya Allah itu. Kalau kita tidak ada agama, ya memang tidak kenal tentang Tuhan itu siapa, tidak kenal kita. Allah itu siapa? Dan kita kenal Allah itu karena kita kenal Muhammad. Lalu kemudian kita dari Muhammad pun kita tahu tentang diri kita. Tentu lalu kemudian kita kenal Quran. Saya berkali-kali mengenalkan, ngajak ingat tentang rumah ini penting. Tapi ada rumah jasmani, ada rumah ruhani. Rumah jasmani itu kita buat sendiri-sendiri. Tapi rumah ruhani dibuatkan oleh Allah. Dipilihkan oleh Allah. Di mana Bibak kata, inna awwala baiti wudhi alinasi lalladzi bibakata mubarakan. Bibakah yang diberkati, rumah ruhani yang kita setiap hari harus menghadap ke sana 5 kali. Tidak saja menghadap, merasa berada di sana. Dan kalau kita berada di sana, maka hati kita itu lalu kemudian dicabut penyakitnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtihal anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Itulah Zam-Zam, itulah sebetulnya Kausar. Nah, ini di dalam Kausar. Kita kenal telaga Kausar. Nah, dari sini Ibu Bapak sekalian, saya sama Pak Profesor Markus 1 bulan, itu yang kita ajak, kita omongkan itu sebetulnya adalah bagaimana kita kenal diri kita kenal Rasul, kita kenal Allah, Quran dan hadis, kita kenal rumah kita, agar kita tidak menjadi manusia liar. Disebut liar karena kita tidak tahu tentang rumah, tidak ada ikatan dengan rumah, baik rumah jasmani maupun rumah ruhani. Itulah Ibu dan Bapak-bapak sekalian, secara singkat ya, di akhir bulan Ramadan ini, yang besok sudah insya Allah sudah hari raya, sudah tidak ngaji lagi, insya Allah nanti kita teruskan seperti dulu 2 minggu sekali hari Minggu, atau setiap minggu, terserah nanti Pak Wandoyo dan bapak-bapak semua gitu. Siapa tahu yang seperti ini lalu kemudian ada gunanya. Mudah-mudahan puasa kita dan semua yang kita amalkan selama 1 bulan ini bisa diterima oleh Allah. Kita mendapatkan ampunan, kita mendapatkan rahmat, dan kita dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan selama sebulan kita menjalankan puasa ini benar-benar bisa mengantarkan kita memperoleh derajat yang paling mulia, ialah sebagai orang yang takwa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Markus tadi malam, masih ada 1 pekerjaan lagi, ialah zakat, ya, paling tidak zakat fitrah. Insya Allah nanti siang ada panitia Pak Iwan, lalu Pak Wardoyo dan seterusnya, yang lain-lain bisa melayani pelaksanaan zakat fitrah ini. Marilah Ibu Bapak sekalian kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan
kita selalu dijaga oleh Allah, dikasih sayang oleh Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika.